Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aditya Mairanta, mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Pada hari ini saya akan mempresentasikan terkait perancangan alat pembuat pupuk kompos. Jadi mungkin sekilas saya akan menjelaskan terkait sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup, bisa berupa tanaman atau hewan, yang mudah terurai secara alami tanpa proses atau campur tangan manusia. Lalu apabila sampah organik ini kita olah, kita mendapatkan hasil berupa pupuk yang kita sebut dengan pupuk kompos. Pupuk kompos merupakan pupuk yang berasal dari bahan-bahan organik yang telah diuraikan oleh mikroorganisme dan mengandung mineral dan zat hara yang berguna bagi tanaman. Jadi karena adanya proses penguraian, mineral dan zat hara yang terkandung dalam bahan-bahan organik menjadi lebih mudah untuk diserap oleh tanaman, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Untuk bahan-bahan komposter sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah ember. Ember ini bisa menggunakan ember apa saja. Di sini saya menggunakan ember bekas kaleng cat ukuran 25 kg. Lalu bak sampah kecil. Bak sampah kecil ini dianjurkan menggunakan bak sampah yang berbentuk sejaring-jaring seperti ini. Lalu keran. Ini menggunakan keran dari dispenser dan bioaktivator. Bioaktivator ini merupakan zat kimia atau cairan yang mengandung mikroorganisme yang dapat mempercepat proses penguraian dari bahan-bahan organik menjadi pupuk kompos. Untuk total biaya yang dikeluarkan dalam beberapa part atau beberapa bahan ini itu sekitar 70.000. Lalu apabila kita melihat di platform-platform belanja online, kita dapat menemukan komposter yang siap pakai atau yang sudah jadi itu berkisar di antara 150.000 sampai 300.000. Jadi dengan kita membuat sendiri, ini bisa menghemat banyak biaya dan juga bisa menjadi ide untuk membuat bisnis rumah tangga. Untuk cara pembuatan komposter sendiri, yang pertama adalah kita melubangi bagian bawah ember untuk meletakkan keran seperti di sebelah kanan ini. Lalu kita memasukkan bak sampah ke dalam ember dan harus dipastikan bahwa bagian bawah dari bak sampah itu memiliki jarak kurang lebih 5 cm dari dasar ember. Tujuannya adalah agar air yang dihasilkan dari proses penguraian itu tidak tercampur lagi dengan pupuk kompos kering atau pupuk kompos padatan yang berada di bagian atas. Karena apabila itu tercampur, pupuk kompos akan menjadi terlalu basah dan menjadi bau. Lalu di bagian atas, kita melubangi ember di sekeliling ini, kurang lebih masing-masing lubang berjarak 3 cm. Itu berfungsi untuk membuat udara masuk ke dalam komposter dan mempercepat proses penguraian yang dilakukan oleh mikroorganisme. Lalu untuk proses pembuatan pupuk kompos sendiri, yang pertama kita memasukkan sampah organik kering ke dalam komposter. Sampah organik kering ini bisa berupa daun-daunan kering, ranting kering, dan lain sebagainya. Apabila tidak memiliki atau tidak dapat ditemukan sampah organik kering, maka bisa juga menggunakan sekam. Lalu yang kedua, di bagian atasnya kita berikan sampah organik basah yang bisa berupa kulit buah, sisa makanan, sisa sayuran, dan lain sebagainya. Lalu tahap 1 dan tahap 2 ini kita ulangi sampai komposter penuh. Tujuannya adalah untuk membuat campuran dari pupuk kompos ini itu seragam antara bagian bawah dan bagian atas. Lalu kita mencampurkan air dan bioaktivator dengan komposisi yang dianjurkan oleh produsen bioaktivator. Dan setelah kita mencampurkan sesuai dengan komposisi yang dianjurkan, kita menyemprotkan bioaktivator ke dalam sampah organik secukupnya. Jadi apabila sudah dirasa bagian atas dari sampah organik itu cukup lembab, maka sudah dianggap bahwa jumlah bioaktivator yang disemprotkan itu sudah cukup. Selanjutnya, kita aduk sampah organik setiap seminggu sekali. Jadi setelah kita menyemprotkan, kita diamkan selama seminggu. Lalu setelah 1 minggu kita aduk sampah organik yang di bagian atas. Tujuannya adalah agar udara itu dapat masuk merata ke semua bagian dari pupuk kompos. Sehingga hasil atau kualitas dari pupuk komposnya itu seragam antara bagian atas dan bagian bawah. Lalu kita ulangi proses ini mengaduk setiap seminggu sekali sampai waktu 1 bulan. Jadi setelah waktu 1 bulan, pupuk kompos ini sudah dapat dipanen, baik pupuk kompos padat yang berada di bagian atas, dan pupuk kompos cair atau air lindi yang berada di bagian bawah yang dapat kita panen dengan menggunakan keran yang tadi kita pasang.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Saya berharap semoga presentasi ini dan informasi yang saya berikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Kalangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.